saya di kelas coding. Kali ini kita akan masuk ke materi baru mengenai learning React.js. Nah, di playlist kali ini kita akan coba sama-sama belajar caranya membuat sebuah halaman web atau front end-nya, yaitu dengan menggunakan front end Boost React.js dan CSS-nya yaitu menggunakan Bootstrap. Oke, pertama-tama jadi di sini saya akan mencoba meng-setup ya atau menginstal pertama kali ketika kita ingin menggunakan sebuah teknologi React.js. Di sini kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama kita bisa menggunakan CRA atau Create React App, atau dengan menggunakan layanan ketiga yaitu Vite. Nah, untuk di sini saya akan mencontohkan dan menginstal React.js menggunakan Vite. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuat sebuah folder baru untuk nantinya pembelajaran si React.js ini ya. Atau nanti kita akan buat foldernya itu berupa langsung ketika kita menginstal React.js. Nah, kita akan masuk ke sini dulu, ke React.js seperti ini. Yang ini ya, React.js, react.dev. Nanti kalian bisa, kalau ingin menggunakan CRA atau Create React App, bisa masuk ke react.dev yang sebelah sini. Lalu nanti di sini ada yang namanya installation dan start a new React project. Nah, sebelum kita melanjutkan setup atau install React-nya dengan menggunakan Vite, hal yang pertama kali harus kalian lakukan yaitu menginstal Node.js ya. Karena kita akan menggunakan Node.js sebagai npm-nya atau non-package modulnya. Nah, jadi silahkan kalian download dulu Node.js-nya di situs resmi Node.js. Oke, di sini lalu pastikan download yang versi LTS. Di sini versi yang sekarang yaitu 18.17.0 LTS. Nah, untuk yang 20.5 atau current ini masih tahap pengembangan, jadi kita pakai yang LTS saja. Kalau udah ini download for Windows, diklik yang ini lalu diinstal aja. Selanjutnya yang harus kita install yang kedua adalah terminal ya. Jadi sebenarnya bebas terminal kalian mau pakai yang bawaan dari laptop kalian, CMD atau yang lainnya, tapi di sini saya menggunakan terminal Git. Jadi silakan kalian sesuaikan aja. Oke, jika sudah mendownload Node.js, sekarang kita akan cek. Ini saya close dulu, ini saya close. Sekarang kita akan cek si Node.js-nya itu menggunakan terminal Git. Jadi di sini saya klik kanan, Git base here. Nah, cara untuk ngeceknya yaitu kita tuliskan di sini node min p atau minus version. Nah, ini yang saya pakai adalah versi 16 ya. Karena memang Node.js ini saya install memang udah lama, jadi saya pakai 16. Tapi untuk yang versi 18 itu nggak masalah. Oke, di sini kita close lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap setup atau instalasi si React.js-nya menggunakan Vite. Silahkan teman-teman buka di sini Vite js.dev. Nah, di sini get started. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, untuk Vite.js ini di sini sudah support template-nya yaitu vanilla atau tidak menggunakan framework. Lalu di sini kita bisa menggunakan Vue.js, React.js, Preact.js, Lead, dan masih banyak lagi. Nah, yang sekarang kita akan coba menggunakan React ya. Nah, di sini juga sudah dikasih tahu ketika kita ingin menggunakan Vite, pastikan kita sudah menginstal Node.js-nya dengan versi minimal 14.18. Jadi kalau versinya 14 ke bawah itu nggak bisa ya. Kalau setahu saya ketika kalian sistem operasinya di Windows 7 itu kayaknya nggak bisa untuk
install Node.js yang versi 14 ke atas. Jadi hanya bisa diinstal di versi 14 ke bawah. Tapi kalau misalkan kalian punya trik khusus ya silahkan. Nah, caranya di sini kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan npm atau net package module. Di sini kita bisa menggunakan yarn atau kita bisa menggunakan npm. Nah, yang akan kita coba di sini kita akan menggunakan npm ya atau net package module karena kita menggunakan Node.js. Nah, di sini katanya kita tulis aja di terminalnya npm create pyth at let's. Nah, sebelumnya di sini kita pakai yang bawah aja karena ini udah include nama folder project kita dan template-nya. Nah, di sini template-nya adalah view, nanti kita akan ganti menjadi React. Nah, ini kita tulisnya npm create pyth at let's, lalu nama folder project-nya apa, dan kita kasih template React seperti itu ya. Nah, untuk penyimpanannya di sini saya akan menyimpan project-nya di picture aja. Jadi di sini saya klik kanan, open git base here. Saya perbesar dulu. Oke, katanya di sini kita tuliskan npm react seperti ini. npm react s3 create ya, npm create pyth at let's seperti ini. Lalu nama foldernya yang akan dibuatkan. Misalkan di sini kita akan mencoba namanya belajar React seperti ini, lalu minus minus spasi minus minus template React ya. Karena kita menggunakan React, jadi kita tidak menggunakan view. Tapi kalau di sini contohnya adalah view. Kalau udah kita tinggal enter. Ini membutuhkan waktu yang agak sedikit lama tergantung dari koneksi internet dan pertama kali kalian menginstal React. Biasanya pasti akan lama. Oke, ini udah done. Kita disuguhkan dengan 3 ya. 3 apa ya disebutnya? 3 perintah. Yang pertama kita harus menuliskan perintah ini. Jadi kita masuk ke dalam folder project kita yaitu belajar React sesuai dengan yang kita telah buat di atas ya. Di sini belajar React. Jadi kita cd atau change directory ke belajar minus React seperti ini. Nah, maka kita masuk ke dalam folder belajar React. Selanjutnya di sini kita akan tuliskan perintah npm atau non package module install. Ini juga sama tergantung dari koneksi yang sedang berjalan ya. Ini kita tunggu aja. Nah, nanti ini sambil nunggu instalan, selanjutnya kita akan ini saya close. Nanti juga kita akan install ya. Install di sini namanya adalah Bootstrap. Jadi ini untuk CSS-nya. Nanti kita akan install Bootstrap-nya dengan menuliskan di sini React Bootstrap. Nah, ini nanti kita akan menggunakan ini get started seperti ini ya. Tapi ini nanti ketika kita memang sudah berjalan. Oke, kita cek lagi di sini apakah sudah. Oke, ini udah ya. Jadi kalau misalkan berhasil di sini notifikasinya 86 package are looking for funding. Nah, kalau misalkan kalian pengen cek detail package-nya itu apa aja, kalian bisa menuliskan perintah npm fund. Tapi di sini saya akan masuk aja langsung ke Visual Studio Code-nya ya. Tinggal kita tulis di sini code spasi titik enter. Maka di sini akan membuka Visual Studio Code beserta folder project React kita yang udah kita install. Ini ya. Lalu selanjutnya nanti ini kita akan pelajari satu persatu di video selanjutnya. Oke, sebelum kita
kita menyelesaikan, kita di sini kita clear dulu. Nah, apabila kalian pengen menampilkan project React-nya, kalian cukup tuliskan di sini npm run dev. Kita enter. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini udah berjalan ya. Server lokalnya udah berjalan di 127.001 dengan port 5174. Nah, ini kalau misalkan kalian menggunakan Node.js versi 18, ini biasanya namanya adalah localhost, tapi sama aja. Ini kita tinggal kontrol atau CTRL, tekan dan tahan, lalu kursornya arahkan ke sini. Diklik. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita sudah selesai menginstal React.js menggunakan Vite. Nah, jadi React.js ini kenapa populer sekali? Karena yang salah satunya ya, kalian bisa searching aja keunggulan dari React.js. Jadi ini tuh ada salah satu fiturnya, yaitu dia nggak nge-refresh ketika kita membuat halaman apapun di React atau membuat komponen UI UX menggunakan React. Kalau misalkan ini kita klik nih, nah dia nggak akan nge-refresh ya di sininya. Itu salah satu kegunaan kita menggunakan si React. Bahkan React ini, karena React ini dibuat oleh Facebook, sampai saat ini Facebook juga masih menggunakan React. Lalu selanjutnya website Indonesia yang menggunakan React, yaitu seperti e-commerce ya, Shopee, ada Tokopedia. Nah itu dia menggunakan React.js sebagai front end-nya. Oke, selanjutnya di sini kalau misalkan kita ingin nge-stop servernya, kita tuh cukup ketikan CTRL C. Nah, ini kalau seperti ini berarti ini udah mati ya. Jadi kalau misalkan kita refresh di sini, ini pasti bakal error seperti ini. Jika kita ingin mengaktifkan lagi ya, kita tinggal tuliskan npm run dev, enter. Jika sudah, kita refresh lagi di sini, maka akan kebuka lagi. Oke, mungkin itu aja video pertama dari pembelajaran React kita, yaitu mengenai setup dari React menggunakan atau install, cara menginstal React menggunakan Vite. See you next time and thank you.